Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallah bi'idhnihi wa sirajan munira. Puji dan syukur pada Allah atas izinnya pagi hari ini kita memasuki hari yang keempat puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga Allah menerima ibadah puasa yang telah selesai kita laksanakan, dan Allah memberikan usia kepada kita untuk melanjutkan puasa Ramadan hingga selesai dan kita menjadi pemenang, yaitu minal aidin wal faizin. Salawat dan salam atas junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Bapak Ketua BKM Masjid Al-Muhajirin Komplek Bumi Asri, Bapak Darwin, beserta seluruh unsur pengurus yang kami hormati, Ketua Forum Silaturahim Fosil BKM Indonesia Kecamatan Medan Helvetia, Bapak Dr. Saharman Gea, beserta seluruh unsur pengurus, dan Masjid Al-Muhajirin merupakan masjid koordinator, Pak Sarman, masjid koordinator Forum Silaturahim Badan Kemakmuran Masjid Indonesia Kecamatan Medan Helvetia. Bapak dan Ibu jamaah sekalian, pada pagi hari ini bukan ceramah subuh biasa. Kalau biasanya penceramah sendiri datang, saya pada pagi hari ini ditemani oleh teman-teman Forum Silaturahim Badan Kemakmuran Masjid Indonesia, baik pimpinan pusat, pimpinan Kota Medan Kota Medan yang berhadir pada pagi hari ini. Mohon izin untuk sedikit memberikan informasi. Yang pertama, hadir Bapak Haji Jonidi, Sarjana Ekonomi. Silakan Pak Jonidi. Beliau adalah Direktur Ziswaf, Zakat, Infak, Wakaf, dan Fundraising, mengembangkan berusaha yang berkaitan dengan masjid. Hadir juga bersama kita Bapak Pak Suwarno, di samping Pak Jonidi. Beliau di Fosil Retail, kemudian hadir dalam kesempatan ini Ustadz Haji Burhanuddin Siregar, Sarjana Ekonomi, dari Fosil Wilayah Pak Burhan ini menghafal semuanya ini. Kemudian hadir bersama kita adalah Dr. Elman Boy. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Elman di Kota Medan. Ya. Kemudian hadir Sekjen Kota Medan. Ini luar biasa ini. Mereka berpencarnya dari arah selatan, arah utara, arah timur, arah barat, hadir semua ini. Yaitu Pak Terandes
Saifuddin Zuhri, ini Sekjen Kota Medan ini. Ya. Inilah mujahid-mujahid masjid. Sedang kita coba gerakkan masjid di Kota Medan, ada 1140 masjid. Kemudian baru kita lantik untuk wilayah Sumatera Utara, yaitu Pak Barat, Pak ya. Pak Barat sedang insya Allah selesai Aidil Fitri, kita akan lantik di Dairi, Pak ya. Dairi, dan terus berkembang di terutama daerah-daerah minoritas di Sumatera Utara. Dan pengurus forum ini sudah ada 12 provinsi di Indonesia. Saya sendiri diamanahkan oleh teman-teman adalah sebagai ketua umum pimpinan pusat, yang sekjennya adalah Pak Insinyur Ilham Safawi. Untuk Kota Medannya yaitu Profesor Dr. Del Fikri Munir, guru besar dari Universitas Sumatera Utara, yang melantik Pak Saharman di sini beberapa waktu yang lalu. Saya mohon maaf waktu itu tidak bisa hadir karena ada acara agenda yang lain. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, kalau biasanya ceramah Ramadan berkaitan dengan Ramadan, kali ini kita bicara agak lebih luas dengan tema adalah masa depan Islam Indonesia dalam perspektif dakwah. Dalam sejarah umat Islam di dunia, umat Islam pernah hilang di salah satu negara yang terkenal. Di mana umat Islam pernah hilang? Spanyol, ya. Umat Islam dulu berkuasa. Tapi apa kondisi saat ini? Pernah hilang. Kenapa hilang? Ya. Kenapa hilang? Karena umatnya, ya, umat Islam itu sendiri. Untuk itu ini menjadi aba-aba buat kita melihat kondisi Islam akhir-akhir ini di negeri kita, ya, selalu menjadi sasaran tembak dan lain-lain. Kita akan lihat dulu. Iya. Kalau kita bicara Islam, ada 3 sudut tinjauan. Pertama, Islam normatif. Islam normatif, Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Ini kita sebut Islam normatif sebagai sumber nilai, sumber ajaran agama kita, yaitu Islam normatif ini. Islam normatif yang bersumber pada Al-Quran, ini masih ada persoalan. Apa persoalan? Di sini ada 5 kewajiban kita kepada Al-Quran. Kewajiban pertama adalah memahami cara membaca Al-Quran, yang kita sebut dengan ilmu tajwidnya. Kewajiban yang kedua kepada Al-Quran agar dia menjadi norma penuntun kita adalah membaca Al-Quran itu sendiri. Bahkan setiap huruf, alif itu 1 huruf, alif, lam, mim itu 3 huruf. Setiap huruf adalah satu kebaikan. Satu kebaikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 nilainya. Jadi alif lam mim kita baca sudah 30 kebaikan. Itulah motivasi agar kita dekat dengan sumber normatif Islam, yaitu Al-Quran dan hadis.
Ini yang kedua, membaca. Ramadan kita harapkan menjadi kegiatan umat Islam yang berkaitan dengan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, kewajiban kita kepada Al-Quran adalah memahami kandungan Al-Quran. Inilah pengajian-pengajian di masjid ini. Pengajian-pengajian di masjid, kita harapkan para ustadz kita bicara berdasarkan sumber, norma, ya, dalil ketika berbicara. Ya, tidak boleh keluar dari situ. Ya, karena ini yang dijamin kebenarannya, yaitu Islam normatif yang bersumber pada Al-Quran. Itu yang keberapa tadi? Yang ketiga. Yang keempat, kewajiban kita ini yang amat sangat penting, yaitu bagaimana mengamalkan, ya, norma ajaran Islam ini dalam kehidupan sehari-hari, yang oleh Profesor Quraish Shihab menulis buku Membumikan Al-Quran. Ya. Baru yang kelima, yang terakhir adalah mendakwahkan, ya, mendakwahkan kandungan Al-Quran ini. Jadi umat Islam kita ini akan maju kalau 5 kewajiban kita kepada Islam normatif ini kita jalankan, dan masjid harus mengambil peran ini, membawa umat untuk melakukan 5 hal ini. Pertama, memahami cara membaca Al-Quran. Kita harapkan guru-guru tahfiz kita ini, ya, guru-guru Al-Quran kita ini kita perankan ada tahsin Al-Quran di masjid. Ya, pertama. Yang kedua, agar umat Islam ketika membaca Al-Quran menjadi benar. Karena Al-Quran ini kalau salah kita ucapkan, antara qaf dengan kaf, salah kita ucapkan cukup jauh artinya. Qalbun artinya hati. Tapi ketika orang tidak belajar kepada Al-Quran, dia membaca kalbun, kalbun artinya anjing. Betapa jauh maknanya. Maka betapa penting tahsin Al-Quran ini agar benar kita umat Islam. Dan seterusnya 5 kewajiban kita ini memahami cara membaca Al-Quran, memahami kandungan Al-Quran melalui pengajian. Maka masjid-masjid itu kita harapkan kegiatan pengajian ini harus terstruktur dengan baik. Alhamdulillah Masjid Al-Muhajirin termasuk masjid yang, ya, saya pikir kemarin itu mendapat penghargaan Pak Darwin sebagai masjid mandiri. Ini satu motivasi saya mengapresiasi kepada MUI Sumatera Utara, kepada wali kota yang telah memberikan agar kita bersemangat kita mengelola masjid itu, ya. Ya. Tadi mengamalkan dan mendakwahkan Al-Quran. Dan kita ini semua pendakwah. Ya, kita ini semua pendakwah. Cuma ada yang di atas mimbar, ada yang tidak perlu naik mimbar. Kita ini adalah pendakwah dalam Islam. Ini yang harus kita sadari. Terutama terhadap keluarga kita. Kalau saya perhatikan ini generasi muda, kalau saya hitung berapa orang ini yang hadir. Pertanyaannya, apakah memang anak-anak kita ini sedang di mana? Kan begitu, ya. Ini persoalan kita hari ini. Jadi persoalan masjid, termasuk remaja masjid, sekarang ada yang sudah bubar, enggak ada lagi remaja masjid. Ada namanya saja, aktivitas tidak ada. Yang aktif remaja masjid hanya sedikit. Bagaimana masa depan Islam kalau remaja yang akan menggantikan kita ke depan, mereka sekarang tidak ada di masjid? 10, 20, 30 tahun akan datang, kita ini sudah tiada, Bapak dan Ibu. Saya sudah berusia 61 tahun. Kalau Nabi menyebutkan a'maru ummati baina sittin ila sab'in. Umur umatku antara 60 ke 70. Di situ yang banyak orang meninggal. Lewat dari 70 sedikit. Ya. Itu kata
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pertanyaannya, kalau kita ini sudah berumur 50, 60, 70, berarti kan hanya tinggal menunggu giliran ini. Ya, nunggu giliran. Jadi siapa ke depan? Generasi muda. Dari mana kita persiapkan generasi muda ini? Dari masjid. Makanya Dr. Elman yang menggagas fosil muda. Ya, ini kita gagas sekarang namanya fosil muda. Ya. Mereka rajin ke masjid, jadikan masjid sebagai sentral. Ini kita harapkan ke depan. Ini yang pertama menyangkut Islam normatif, yaitu yang bersumber pada Al-Quran dan Hadis. Ada 5 kewajiban kita. Kemudian yang kedua, Islam dalam pemikiran. Ini Islam yang dipahami dalam pandangan para pakar, bagaimana memahami sumber ajaran Islam ini. Sehingga kita lihat ada mazhab, ada pendapat, ada aliran, dan lain-lain. Kita sebut sebagai Islam dalam pemikiran. Ya, sehingga mereka mencoba membreakdown daripada norma-norma ini agar lebih bisa diterapkan secara praktis dalam kehidupan. Kemudian yang ketiga, Islam dalam pengamalan, realitas. Ternyata terdapat kesenjangan yang luar biasa antara Islam normatif yang bersumber dari Quran, Islam pemikiran, dengan Islam yang diamalkan dalam kehidupan kita umat Islam. Padahal syarat kita umat Islam akan maju kalau Islam normatif dan pemikiran ini menjadi Islam dalam pengamalan. Jadi ini sekarang problem, masalah. Apa itu masalah? Masalah adalah terjadi kesenjangan antara norma dengan pengamalan. Ini masalah, Pak. Sekarang kita menghadapi masalah, banyak masalah dalam kehidupan kita umat Islam. Oleh sebab itu, kita harus mencoba membedah hal ini, kemudian what next? Apa yang harus kita lakukan ke depan? Saya kutip ini Islam normatif dulu. Apa kata Al-Quran tentang Islam? Pertama, surah Ali Imran ayat 3, surah 3 ayat 19. Islam agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ayatnya? Innad dina indallahil Islam. Agama yang diridai di sisi Allah adalah Islam. Ya, agama samawi yang lain sudah dimensoskan. Ya, sekarang hadir Islam. Ya. Kemudian Islam hadir untuk apa? Untuk dimenangkan dari semua agama. Nah, ini yang kita lihat kenapa umat Islam misalnya hilang di permukaan bumi di beberapa negara. Ini persoalannya adalah tidak bisa dia menang ketika berhadapan dengan agama lain, dengan perubahan yang ada. Jadi akhirnya dengan negara, terutama dengan negara, sehingga jadi hilang. Apakah tidak mungkin di Indonesia Islam akan hilang? Mungkin sekali, Pak dan Ibu. Sangat tergantung, nanti akan kita lihat, termasuk faktor politik nanti. Ya, aspek politik, aspek ekonomi. Kalau kita tidak sumul, tidak menyeluruh memahami Islam, maka nanti kita akan terseok-seok, kita akan di daerah marginal, pinggiran, orang akan tampil di tengah, akan memimpin, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi liyudhhirahu 'alad dini kullih. Jadi Islam ini Allah utuskan, Allah turunkan untuk jadi pemenang. Jadi pemenang. Pemenang biasanya di mana itu? Di depan. Ya. Jadi agama ini menjadi di depan, bukan terseok-seok di belakang atau di pinggiran. Dalam berbagai aspek, termasuk dalam aspek politik.
Masa negara mayoritas muslim ya tak boleh buka puasa bersama ya? Gitu ya. Puasa bersama ya nggak boleh sekarang. Ya, padahal itu silaturahim kan begitu ya. Yang saya pikir mengada-ngada saja, mohon maaf. Hanya mengada-ngada saja. Kalau COVID-nya, pakar UI kemarin sudah bicara, COVID tidak ada persoalan lagi hari ini. Walaupun kita perlu hati-hati. Tapi kalau itu menjadi dasar, tidak. Pakar pandemi dari UI kemarin bicara dalam salah satu televisi menyebutkan. Jadi ini bisa dia tidak menang dipinggirkan, dia kalah dia. Tidak menonjol dia persoalan. Kemudian, ini Pak dan Ibu. Yang ketiga, surah Ali Imran, salah ini. Tidak ada M nih. Surah Ali Imran ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kata Allah, kamu adalah umat terbaik. Siapa itu kamu? Kita, Pak dan Ibu. Jadi dalam pandangan Allah, kita ini umat terbaik. Menurut siapa? Menurut pencipta manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan kuntum khaira ummah. Kamu umat Islam adalah umat terbaik. Ukhrijat linnas, yang dilahirkan di tengah-tengah manusia lainnya berbagai agama. Yang hari ini penduduk dunia ada 7,5 miliar. 2 miliar muslim. Berapa yang tidak muslim? 5,5 miliar yang tidak muslim. Jadi yang 2 miliar umat Islam itu Allah sebutkan kuntum khaira ummah. Kamu adalah umat terbaik. Ukhrijat linnas, yang dilahirkan di tengah-tengah umat yang lain. Ta'muruna bil ma'ruf. Ada misi menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar wa tu'minuna billah. Ini harus kita sadari. Kemudian yang keempat, Islam normatif kita ambil dari Al-Quran. Ajakan Allah agar kita beragama secara totalitas atau secara kafah atau secara holistik atau secara syumul, yaitu surah Al-Baqarah ayat 208. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ayat ini kalau Bapak nanti lihat di Quran, silakan, saya berharap yang tadi saya sebutkan, bagaimana kita coba memahami. Seharusnya kalau mengaji buka Quran, gitu ya, kita lihat langsung ayatnya, karena kita ini umat Islam mengakui Quran sebagai sumber ajaran Islam. Kalau ditanya apa dalil puasa di surah apa, walaupun tiap malam Ustadz itu menyampaikan, kadang-kadang belum duduk. Kalau ditanya 3 kali sehari salat, apa dalil salat? Kita diwajibkan berzakat, di surah apa kewajiban berzakat, dan seterusnya dan seterusnya. Ini masih kelemahan kita umat Islam, sehingga bisa digoyang oleh orang lain. Jadi ajakan beragama secara totalitas atau kafah. Udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah dalam Islam secara kafah. Salah satu kekurangan kita umat Islam sehingga kalah misalnya di beberapa negara karena tidak kafah. Hari ini kalau pengajian-pengajian kita lebih banyak hanya pada ibadah mahdah, pada ritual yang lebih banyak. Kehidupan sosial yang menyangkut berbagai hal kurang tersentuh sehingga kita tertinggal. Ekonomi hari ini siapa yang menguasai? Politik siapa yang menguasai? Di sini persoalan kita umat Islam. Padahal saya sering katakan, segenggam kekuasaan lebih besar pengaruhnya daripada segudang kebenaran yang kita ketahui dari Al-Quran.
tapi tidak bisa kita praktekkan ketika kita tidak punya kekuasaan itu. Maka umat Islam ke depan harus mulai memperhatikan persoalan ini. Ini Islam dan umat Islam. Kalau begitu bagaimana agar kita ini menjadi pemenang tadi? Umat Islam. Bagaimana agar umat Islam ke depan jangan turun, terus naik. Ya, kita harapkan. Terus naik ke puncak menjadi menang. Maka ini saya kutip pendapat Said Sabiq dalam kitabnya Anasirul Quwah fil Islam. Unsur-unsur kekuatan dalam Islam, beliau menawarkan 7, saya tambah jadi 8 ini. Bagaimana agar kita umat Islam menjadi pemenang, menjadi umat terbaik, menjadi di depan, memimpin? Maka beliau menawarkan, ini pemikiran tadi ya, Islam pemikiran. Beliau menawarkan ada 7. Tadi saya sebut, saya tambah 1. Yang pertama beliau sebutkan kekuatan umat Islam. Yang pertama quwwatul akidah. Kekuatan kita pada kekuatan akidah. Kita lihat Rasul jumlahnya sedikit pada waktu itu ketika berperang. Ya, pada perang Badar, perang Uhud dan perang yang lain adalah jumlahnya sedikit. Di bulan Ramadan lagi berperang. Ya, tapi menang atau kalah? Menang. Padahal fisiknya lemah, orang puasa. Tapi bisa menang ketika perang di bulan Ramadan. Di mana kekuatannya? Di sini. Kekuatan akidah, keimanan, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga 10 orang yang beriman bisa mengalahkan 100 orang yang tidak beriman. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi inilah di pengajian-pengajian kita harus dalam rangka memperkuat akidah keimanan. Kemudian yang kedua, quwwatul ibadah, kekuatan ibadah. Jadi sholat yang kita laksanakan ini adalah memperkuat kepribadian syahsiah kita umat Islam. Ya, memperkuat itu. Jadi ibadah itu sesungguhnya kebutuhan kita. Secara syar'i ibadah itu adalah kewajiban, tapi secara kemanusiaan kita ini butuh ibadah. Kenapa? Manusia makhluk monodualistik. 1 tapi 2 unsur. Unsur apa? Unsur jasmani dan rohani. Di luar Ramadan kita lebih banyak mengurus fisik kita, badan kita. Di Ramadan kita mengurus jiwa rohani kita dengan niat berpuasa karena Allah. Kemudian Ramadan ini kita didik jiwa kita, rohani kita agar kita menjadi kuat melalui apa? Ibadah puasa. Seluruh ibadah adalah kebutuhan kita. Walaupun dia perintah dari Allah, karena Allah tahu ini memberikan kebaikan maka Allah perintahkan. Itu cara memahami tentang perintah Allah. Apapun yang Allah larang karena tidak baik maka Allah larang. Hakikat sesuatu hanya Allah yang tahu. Maka kita harus sami'na wa ata'na kepada perintah Allah. Kemudian yang ketiga, di mana kekuatan umat Islam? Quwwatul akhlak. Dan ini menjadi misi Nabi lahir. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Bahwa Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Hari ini Bapak dan Ibu harus menjadi perhatian kita. Kemajuan teknologi telah meruntuhkan akhlak, terutama generasi muda ini. Ya, generasi muda hari ini mereka terikat dengan gadget. Kemarin bagus sekali kegiatan fosil di Medan Selayang dalam rangka Ramadan Festival. Ada satu diskusi yang disampaikan oleh Profesor Ridha. Ya, judulnya apa? Gadget sehat. Bagaimana menggunakan handphone ini? Saya tidak bawa ya di mobil. Handphone ini adalah dia punya 2 dimensi, positif dan negatif. Generasi muda kita lebih banyak mengambil negatifnya. Di sana ada madu,
dan ada racun. Tapi sayang sekali generasi muda kita lebih banyak dapat apa? Racunnya, Bapak dan Ibu. Maka kemarin Fosil mengadakan sebuah dialog, ya, narasumbernya Profesor Ridha, tentang bagaimana menggunakan gadget yang sehat itu. Karena ini persoalan kita, persoalan akhlak ini. Tidak berakhlak kepada orang tua lagi. Dia Pak Taproli cuek. Ternyata juga asik melihat handphone itu bisa merusak saraf. Karena beliau adalah guru besar dalam bidang saraf. Ya. Ya, ternyata bisa merusak saraf. Kalau terus melihat, ya, melihat gadget, ya, mata ke situ saja. Ini persoalan kita, Bapak dan Ibu. Kemudian yang keempat, apa kekuatan yang harus kita bangun selain kekuatan akidah, ibadah, kekuatan akhlak, kekuatan ilmu pengetahuan. Ilmu. Majelis-majelis ilmu. Cintai ilmu, ya. Kalaupun menggunakan gadget dalam rangka akses keilmuan. Nah, ini kita inginkan. Kemudian yang kelima adalah kuwatul ijtimaiyah. Nah, di sini peran Fosil. Ya, kekuatan persatuan. Di Kota Medan ada 1.140 masjid. Satu BKM dengan BKM lainnya tidak saling kenal. Kita mulai dengan Fosil ini. Ini untuk Helvetia ada 78 masjid, 78 Pak Sarman, ya. 78 masjid. Antara BKM tidak saling kenal, tidak saling belajar. Ada masjid yang maju. Alhamdulillah Muhajirin termasuk masjid. Ya, percontohan, ya. Saya perhatikan tadi ada klinik, ya. Selain ada Mu'alaf Center kegiatannya, dan alhamdulillah. Kenapa? Karena di sini SDM-nya adalah mumpuni. Jadi persoalan kita hari ini adalah kita banyak tapi tidak kuat. Kita mayoritas tapi tidak menentukan. Ini yang aneh kita ini. Kita banyak tapi tidak menentukan. Di Kota Medan umat Islam itu 60,07%. Tapi siapa yang menjadi ketua DPR? Islam atau bukan? Bukan, Ibu. Jadi saya bilang kita banyak, tapi tidak menentukan, Bapak dan Ibu. Sumatera Utara, umat Islam 66%. Siapa yang menjadi anggota DPR Sumatera Utara? Muslim atau bukan? Muslim atau bukan? Bukan. Kita banyak kan 66%, tapi yang menentukan bukan kita. Kenapa? Ini kan persoalan kita, Bapak dan Ibu. Persoalan kita. Jadi kuwatul ijtimaiyah, kekuatan persatuan. Baru yang ke-6, kuwatul ukhwah islamiyah, persaudaraan. La fadla arabiyyin ala ajamiyyin. Tidak ada beda orang Arab dengan bukan Arab. Tidak ada beda suku satu dengan suku lainnya. Kemuliaan kita bukan pada suku. Jadi kemuliaan kita bukan pada suku-suku yang ada. Tapi kemuliaan manusia menurut Al-Quran yang pertama karena iman, yang kedua karena ilmu, yang ketiga karena ketakwaan. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Jadi iman dan ilmu itulah yang kemuliaan. Inna akramakum indallahi atqakum, yaitu ketakwaan. Puasa mengantarkan kita menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah. Jadi kita ingin membangun persaudaraan ini dengan bukan menghilangkan kesukuan etnisitas, tapi bahwa itu kita terlahir dari etnis tertentu. Tapi bukan karena etnis A dia lebih mulia dari B, tidak ada. La fadla arabiyyin ala ajamiyin, kata Nabi. Tidak ada kelebihan orang Arab dengan yang bukan Arab. Kemuliaan itu pada ilmu, iman dan ketakwaan. Kemudian yang ke-7, apa kekuatan yang harus kita
bina quwwatul iqtisadiyah, kekuatan ekonomi. Kita mayoritas lebih banyak sebagai konsumen hari ini. Faktanya kita umat Islam banyak, tapi sebagai apa? Konsumen. Bukan produsen. Konsumtif kita, bukan produktif. Siapa yang diuntungkan dengan Ramadan seperti ini dalam bidang ekonomi? Ya, kita melihat sendiri. Inilah kelemahan-kelemahan kita dan kekuatan yang harus kita bina, kekuatan ekonomi. Dalam konteks inilah fosil BKM Indonesia mulai bergerak dalam bidang ekonomi. Alhamdulillah Pak Wali Kota dalam rangka mewujudkan masjid mandiri, salah satu yang beliau bantu adalah koperasi. Ya, koperasi dalam rangka apa? Saya pikir dalam rangka ini agar ekonomi umat ini. Kita punya jamaah. Pertanyaannya, jamaah Masjid Muhajirin di mana belanja? Apakah dia belanja di toko muslim atau di toko yang non muslim? Kita jawab sendiri. Yang namanya berdagang adalah mencari keuntungan. Kalau kita belanja produk muslim di toko muslim, maka kalau dia mendapat keuntungan, dia akan apa? Berzakat sampai nisab. Dia akan infak. Akan ada tetesan ke bawah. Yaitu dia ketika berinfak ya ke masjid, bersedekah, berwakaf, kemudian berzakat, zakat itu akan jatuh kepada umat Islam. Kalau umat Islam kaya, tapi kalau umat Islam tidak kaya, tidak berzakat, dari mana ada tetesan ke bawah? Maka menjadi penting bagaimana menggerakkan ekonomi berbasis masjid. Ya, ekonomi berbasis masjid, sejatinya masjid punya usaha. Kita salut dengan organisasi Muhammadiyah. Ya, amal usahanya berkembang, ya. Masjid-masjid sudah mulai ini kita kembangkan, kita motivasi untuk memiliki kegiatan ekonomi. Saat ini fosil BKM Indonesia sedang galak bahasa apa ya? Sedang giat-giatnya adalah melakukan wakaf sawah produktif, namanya Pak Joni dia istilahnya. Tanah wakaf, tanah sawah wakaf. Selama ini wakaf itu harus punya tanah dulu banyak baru bisa berwakaf. Tapi fosil menawarkan 1 meter tanah itu harga 75.000 ya. 1 meter 75.000 rupiah. Jadi 75.000 rupiah Bapak dan Ibu sudah bisa mewakafkan 1 meter tanah. Kalau 10 meter 750.000, belum sampai 1 juta sudah dapat 10. Dari pengalaman selama ini, alhamdulillah program ini kita gerakkan, ada yang mewakafkan 27 Pak Joni dia. Ada 1 orang dari Medan Johor mewakafkan 27 rantai. Bagaimana? 1 hektar lebih. Kemudian sudah kita bebaskan, tapi masih beliau lagi yang membantu, 18 tambah 11 ya. Sekarang sedang kita kelola tanah wakaf, tapi belum selesai pembayarannya, yaitu sebanyak 56 rantai di Desa Nagalawan. Desa Nagalawan itu kalau dari tol, kita keluar dari tol Pengajahan Bengkel, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedage. Alhamdulillah
sudah panen perdana. Panen perdana itu kita bagi kepada 8 wilayah, termasuk kami antar. Sebelum Ramadan kami antar ke Pak Barat. Bapak dan Ibu sangat sedih di Pak Barat. Ada masjid tapi tidak ada salat Jumat karena tidak ada tenaga, tidak ada membantu transport para khatib kita. Ini sekarang kemarin kami mengantarkan ke sana. Dua mobil kami ke sana. Ya. Perjalanannya 9 jam. Diterima oleh Bapak Wakil Bupati Pak Barat itu Muslim, Dr. Musyitu Solin. Ya. Kemudian di daerah yang lain, Pak Jonidi dan teman-teman telah membagikan hasil pertama. Insya Allah waktu dekat ini tanam yang kedua, Pak ya. Akan tanam kedua, tapi yang sudah kami terima 27 rantai, kemudian selebihnya 18 dan 11 rantai, jadi berapa? 29 tambah ya. Sekarang kita masih belum bisa melunasi berapa? 450 juta ya Pak. Kami berharap Bapak dan Ibu mau ikut serta dengan kita. Hasilnya kita antarkan ke daerah minoritas. Sangat sedih daerah minoritas. Karena sekarang kalau di Medan melimpah para dai, tapi daerah minoritas untuk jadi khatib Jumat saja harus menempuh jalan demikian jauh. Ya, apalagi di Pak Barat saya lihat Masya Allah jalannya jauh, masjid ada tidak terurus, Jumat sudah tidak ada lagi. Sekarang kita bentuk fosil di sana, terus kita komunikasi daerah minoritas. Mari kota memikirkan desa, masjid yang surplus memikirkan masjid yang perlu kita bantu. Saya pikir kita tidak bisa berdakwah langsung ke sana, tapi hasil panen ini kita kirim ke daerah minoritas. Oleh sebab itu nanti mungkin Pak Jonidi akan sedikit menambah di penutup saya. Saya sedikit lagi akan mengakhiri ceramah ini. Inilah gerakan yang sedang kita lakukan. Kalau kita sebut Islam itu kuat, sekarang kita buktikan dengan kuwatul ijtimaiyah. Kita bersatu, insya Allah kita bisa memperoleh banyak tanah lagi untuk wakaf produktif. Hasilnya bisa kita bagikan kepada saudara-saudara kita. Yang Al-Muhajirin, saya belajar Al-Muhajirinnya ini dengan konsep Mu'alaf Center nih kan. Kami lebih jauh lagi nih sekarang Pak Darwin. Sudah sampai ke Pak Barat, ke Dairi ini. Dairi itu ternyata hanya 25% Muslim. Pak Barat 39,56%. Kebetulan saya meneliti di sana. Dengan kondisi yang yang sangat banyak tantangannya. Bapak dan Ibu, mari sekarang agar kita umat Islam kuat termasuk dalam bidang ekonomi, salah satunya dengan wakaf produktif yang hasilnya bisa kita bagi kepada umat. Yang terakhir, apa kekuatan kita umat Islam? Quwwatul siyasah, kekuatan siyasah politik. Nah, ini tahun-tahun politik ini. Bolehkah di masjid bicara politik? Boleh. Islam itu agama politik. Apa buktinya? Nabi di Mekah hanya sebagai agamawan, menerima wahyu, menyampaikan wahyu. Tapi ketika Nabi hijrah ke Madinah, Nabi sebagai apa? Selain agamawan, tapi sebagai negarawan, jadi pemimpin negara. Kemudian ketika Nabi meninggal, Nabi belum dikuburkan, tapi diselesaikan masalah siapa melanjutkan kepemimpinan Nabi. Akhirnya disepakati Abu Bakar. Itu pentingnya kita lihat agar ada yang memimpin umat Islam. Jadi kalau di Quran itu ada istilah khalifah, ada istilah wali,
ada istilah amir. Itu semua istilah-istilah yang menunjukkan kekuasaan. Jadi kalau begitu, kita umat Islam harus peduli kepada politik, karena segenggam kekuasaan itu besar pengaruhnya dalam menegakkan kebenaran. Jangan sampai kita salah pilih. Ya, baik DPR, nanti wali kota, tidak lama lagi gubernur. Saya puji Pak Edi Rahmayadi memberikan fasilitas. Sejak beliaulah membangun masjid di pojok rumah dinas itu. Sejak gubernur pertama sampai hari ini tidak terfikirkan. Tidak ada masjid sekitar rumah dinas gubernur itu. Saya sudah survei, layak sekali beliau. Udah bangun masjid di sana? Saya pikir layak sekali beliau bangunkan. Itulah kekuasaan Bapak dan Ibu, bisa bangun masjid. Karena memang kebutuhan itu ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Dan beliau, kalau yang lalu beliau buka puasa bersama, diundang yang fosil ya. Kita sama-sama ikut dengan Pak Gubernur ya, untuk buka puasa bersama. Tahun ini nggak tahu saya apakah beliau termakan dengan atau patuh dengan edaran itu ya, pejabat tidak boleh buka puasa bersama. Kalau jalan bersama kemana-mana itu boleh, karena tidak menghabiskan duit. Kalau buka puasa mungkin menghabiskan duit, itu bahasanya. Padahal itulah setahun sekali saya pikir ini persoalannya. Bapak dan Ibu, sebagai penutup kita diskusi, saya akan berikan kesempatan nanti 5 menit kepada Pak Jonidi. Sebelum beliau sedikit bicara sebagai Direktur Ziswaf, mungkin ada yang ingin kita diskusikan dalam konteks ini, dipersilakan. Bapak lihat ini data umat Islam Indonesia, kita 87% Pak dan Ibu. Ya. Perguruan tinggi Islam ada 58, jumlah pesantren 26.000, sekolah madrasah aliyah negeri ada 571, masjid se-Indonesia, kemudian ormas Islam, potensi zakat nasional kita 367 triliun, tapi masih kecil sekali yang diperoleh. Ya. Kita hari ini Muslim mayoritas jumlah tapi minoritas peran. Pejabat Muslim kurang istiqamah, takut memperjuangkan Islam. Tapi kalau yang non-Muslim jadi pejabat, dia menggunakan jabatannya semaksimal mungkin untuk kepentingan agamanya. Saya ambil contoh. Ini pengakuan Pak Wakil Wali Kota, Wakil Bupati Papak Barat. Kami tidur di rumah beliau. Ya, banyak diskusi sampai jam 1 malam kita diskusi. Apa kata beliau? Setiap tahun untuk kepentingan rumah ibadah mereka berapa miliar? 3,5 miliar, Pak ya. 3,5 miliar dapat Pak dan Ibu. Saya tanya Ketua MUI, berapa bantuan untuk MUI Papak Barat? Cuma 70 juta. Ya. Berapa dapat Pak Ibu? 70 juta. Padahal jumlah kita adalah 39,56. Itulah kekuasaan. Dengan uang negara itu mereka bisa memberikan untuk kepentingan agama mereka. Bapak dan Ibu, sebelum kita diskusi 5 menit saya kasih kepada Direktur Ziswaf Bapak Jonidi untuk menyampaikan program Ziswaf tadi. Silakan Pak.